Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspa Rosalinda dengan NIM 2400016060 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjawab soal dari studi kasus untuk ujian akhir semester ganjil mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi yang diampu oleh Bapak Rahmat Rian Hidayat, STM/MSI. Soal yang pertama yaitu menghitung BEP. Data yang diberikan ada investasi awal sebesar 700 juta, biaya tetap tahunan 300 juta, variabel per unit sebesar 500.000 dan harga jual per unitnya sebesar 1,5 juta. Di sini sudah diberikan rumusnya untuk menghitung BEP, dan pertama kita harus menghitung dulu kontribusi margin per unitnya dengan memasukkan harga jual per unit dikurangi harga biaya variabel per unit. Harga jual per unit berdasarkan data yang dikasih itu sebesar 1,5 juta dan variabel per unit itu sebesar 500.000. Setelah keduanya sudah dikurangi, maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Lalu menghitung BEP unit. Biaya tetap dikurangi kontribusi margin per unitnya. Jika dilihat pada data, biaya tetap sebesar 300 juta dan kontribusi margin yang sudah kita hitung tadi itu hasilnya sebesar 1 juta rupiah. Setelah keduanya dibagi, maka hasilnya adalah 300 unit. Yang terakhir, menghitung BEP rupiah. Terlihat pada rumus bahwa menghitung BEP rupiah dengan cara BEP unit dikali harga jual per unit. BEP unit didapatkan berdasarkan hitungan tadi, yaitu sebesar 300 unit dan harga unit sebesar 1,5 juta. Setelah keduanya dikalikan, maka hasilnya adalah 450 juta. Soal kedua adalah target laba dan jumlah unit yang harus dijual. Di sini ada data juga, yaitu biaya tetap sebesar 300 juta, kontribusi margin per unitnya yaitu sebesar 1 juta dan target laba sebesar 200 juta. Bisa dilihat di sini sudah ada rumus, maka kita hanya tinggal masukkan saja nominal yang dibutuhkan, seperti 300 juta dan 200 juta yang ditambahkan, dan hasilnya 500 juta, dan 500 juta itu dibagi dengan 1 juta, maka hasilnya 500 unit. Jadi, jumlah unit yang harus dijual adalah 500 unit. Yang soal ketiga yaitu komponen anggaran IT budgeting. Yang pertama ada CAPEX. CAPEX itu tujuannya untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dengan melakukan investasi jangka panjang. Dan di sini juga saya sudah menjelaskan yang termasuk CAPEX, yaitu ada perangkat keras. Di perangkat keras ini ada komputer, laptop, server, printer, dan switch jaringan. Lalu ada perangkat lunak. Di perangkat lunak ini ada lisensi Microsoft, antivirus, ERP, dan CRM. Yang kedua ada OPEX. OPEX sendiri yaitu untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan tujuannya adalah jangka pendek. Yang termasuk OPEX itu adalah pelatihan Microsoft, pelatihan ERP, cyber security, dan ada juga pemeliharaan seperti kontrak pemeliharaan server, kontrak pemeliharaan jaringan, dan yang terakhir ada cadangan anggaran. Yang ketiga ada ROI. Ini adalah rasio keuntungan dan kerugian suatu investasi yang dibandingkan dengan jumlah uang yang diinvestasikan di awal. Dan ada juga earn value management. Ini adalah sebuah metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur kinerja dan kemajuan proyek. Soal yang keempat itu ada rencana anggaran IT. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan kebutuhan yang harus dibeli oleh perusahaan dan beserta harganya. Pada tabel ini terdapat kategori. Jadi di bagian ini saya mengkategorikan antara perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, pemeliharaan, dan cadangan anggaran. Kolom selanjutnya ada item. Nah, di item ini saya memasukkan ada komputer, laptop, server, printer, switch jaringan, lisensi Microsoft, antivirus, ERP, CRM, pelatihan Microsoft, pelatihan ERP, cyber security, kontrak pemeliharaan server, kontrak pemeliharaan jaringan, dan yang terakhir ada cadangan anggaran. Kolom selanjutnya ada kuantitas dari setiap item. Dilanjut saya juga menjelaskan spesifikasi dari masing-masing item. Di sampingnya ada vendor potensial. Di sini saya sudah memasukkan vendor-vendor yang sesuai dengan item yang saya jelaskan tadi. Di sini di sampingnya saya menjelaskan harga satuan untuk masing-masing item. Oke, di tabel ini saya memasukkan cadangan anggaran itu di harga
$99.200.000. Nah, di bagian ini juga ada total harga dari masing-masing item, serta beberapa alasan kenapa perusahaan ini harus memberikan itu semua untuk mulai mengembangkan bisnisnya. Yang kelima ada proses IT procurement. Tahapan ini adalah serangkaian langkah yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan produk atau layanan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, tahapan ini terdiri dari satu, menganalisis kebutuhan spesifik proyek seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan IT. Yang kedua ada penilaian vendor. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa solusi teknologi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan anggaran perusahaan. Yang ketiga ada melakukan negosiasi kontrak. Ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik antara perusahaan dengan vendor. Yang keempat maksudnya adalah vendor mulai menyediakan layanan atau produk sesuai kesepakatan dan perusahaan memantau pelaksanaan untuk memastikan vendor mengikuti standar yang sudah disepakati. Yang kelima ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja vendor serta memastikan bahwa vendor dan produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Yang keenam ada pemeliharaan aset TI. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan mengelola aset TI yang sudah dimiliki oleh organisasi. Soal yang keenam yaitu kriteria pemilihan vendor. Yang pertama, pastikan pilih vendor yang memiliki pengalaman dalam proyek yang serupa. Hal ini bertujuan agar proyek berjalan sesuai rencana awal. Yang kedua, pilih vendor yang memiliki reputasi yang bagus. Nah, untuk mencari tahu kualitas dari vendor, bisa bertanya pada klien sebelumnya yang melakukan kerjasama atau mencari testimoni untuk mengetahui kualitas vendor tersebut. Yang ketiga, vendor harus mampu mengembangkan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang dan dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, vendor harus memiliki standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data yang sensitif dan memastikan bahwa sistem aman dari ancaman eksternal dan internal. Yang terakhir, pastikan vendor terbuka terhadap teknologi dan dapat mengimplementasikan teknologi terbaru yang relevan untuk mendukung bisnis. Nomor 7 yaitu flowchart IT Change Management. Di sini dimulai dari permintaan perubahan, pendaftaran permintaan, penilaian awal, analisis dampak. Nah, di bagian sini persetujuan perubahan ada dua pilihan antara yes atau no. Jika no, maka lanjut ke penolakan. Jika yes, maka lanjut ke perencanaan, implementasi, pengujian, dokumentasi, evaluasi, dan selesai. Soal nomor 8 itu tentang matriks RACI. Jadi yang pertama ada permintaan perubahan. Di request saya memasukkan responsible, change manager accountable, IT team consult, dan stakeholders itu di inform. Klasifikasi di requester saya memasukkan informed atau consult, terus change manager itu sebagai dimasukkan responsible, lalu IT team saya memasukkan consult, dan di bagian stakeholders itu saya memasukkan inform. Lalu ketiga persetujuan perubahan di requester saya memasukkan inform, change manager itu responsible, IT team itu consult, terus stakeholders itu inform. Lalu perencanaan implementasi di requester saya memasukkan inform, change manager accountable, IT team inform, dan stakeholders itu antara consult atau juga responsible. Terus implementasi perubahan saya memasukkan inform, change manager saya memasukkan accountable, IT team saya memasukkan responsible, dan stakeholders itu consult atau responsible. Di pengajuan verifikasi di requesternya saya memasukkan inform, di change managernya saya memasukkan accountable, di IT team saya memasukkan responsible, dan stakeholder saya memasukkan inform. Dokumentasi dan pelaporan saya di requester memasukkan inform atau responsible,
Lalu di change manager saya memasukkan accountable. Lalu di IT team saya memasukkan responsible, dan stakeholders saya memasukkan inform. Dan yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu saya memasukkan inform, lalu accountable, responsible, dan inform. Yang 9 itu ada keamanan informasi. Nah, yang pertama itu bertujuan untuk melindungi aset seperti data yang sensitif. Karena perusahaan inovasi digital seringkali mengelola data pelanggan, data keuangan, data informasi rahasia lainnya. Kehilangan atau kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan dapat merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Karena sudah banyak pelanggan yang semakin sadar akan pentingnya keamanan data, dan perusahaan inovasi digital harus mampu menjaga keamanan data pelanggan agar pelanggan bisa lebih percaya pada perusahaan. Yang ketiga, untuk mematuhi regulasi. Karena banyak regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melindungi data pribadi. Sebab, suatu perusahaan yang gagal dalam memenuhi regulasi dapat berakibat pada denda yang besar. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi. Karena sistem yang aman dan stabil akan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, untuk memperkuat reputasi perusahaan. Karena perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam hal keamanan akan lebih menarik bagi investor. Soal nomor 10 yaitu langkah-langkah keamanan informasi. Yang pertama, menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, menerapkan kebijakan akses yang ketat. Yang ketiga, menggunakan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Yang keempat, melakukan pencadangan data secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Yang kelima, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keamanan informasi dan cara mengenali potensi ancaman. Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan.